Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Febri Alamsyah dengan NIM 123600156. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan Persepsi Kemudahan Penggunaan e-wallet dengan Impulsive Buying pada mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Adapun latar belakang dari vena umumnya, yaitu penelitian ini berawal dari semakin pesatnya penggunaan e-wallet di Indonesia. Berdasarkan Indonesia Fintech Trends 2024, sekitar 96% masyarakat Indonesia telah menggunakan layanan e-wallet seperti GoPay, Dana, dan OVO. Selain itu, survei Jakpad tahun 2025 juga menunjukkan bahwa masyarakat lebih sering menggunakan e-wallet dibandingkan mobile banking maupun pay later. Di balik kemudahan tersebut, ada pula fenomena psikologisnya, yaitu kecenderungan melakukan impulsif buying atau pembelian secara spontan. Kemudahan transaksi, proses pembayaran yang cepat, serta adanya promo atau diskon itu diduga dapat mendorong seseorang melakukan pembelian tanpa perencanaan. Kemudian, fenomena khususnya di balik untuk memperkuat fenomena tersebut, saya melakukan studi awal kepada 34 mahasiswa pengguna aktif e-wallet. Hasilnya menunjukkan bahwa 94,1% responden itu pernah melakukan pembelian secara tiba-tiba. 91,2% pernah membeli tanpa perencanaan, dan 97,1% merasa lebih terdorong membeli ketika saldo e-wallet itu masih tersedia. Sebagian besar responden juga menyatakan bahwa e-wallet itu mudah digunakan karena praktis, cepat, dan efisien. Kemudian kita masuk ke variabel yang pertama dalam penelitian ini adalah impulsive buying. Jadi, impulsive buying ini menurut Verplanken dan Herba di tahun 2001, impulsive buying merupakan kecenderungan individu melakukan pembelian secara spontan tanpa perencanaan, sebelumnya yang dipengaruhi oleh aspek kognitif dan afektif. Adapun aspek kognitif yang meliputi kurang mempertimbangkan pembelian, membeli tanpa perencanaan, dan mengabaikan konsekuensi pembelian. Sedangkan aspek afektif meliputi dorongan emosional yang kuat, perasaan senang ketika membeli, serta sulit mengendalikan keinginan membeli. Perilaku ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal seperti emosi, mood, dan self-control, maupun faktor eksternal seperti promosi lingkungan sosial dan kemudahan transaksi. Kemudian hasil studi awal saya juga menunjukkan bahwa penyebab terbesar responden melakukan impulsive buying adalah kemudahan dan kecepatan transaksi menggunakan e-wallet. Kemudian diikuti karena tertarik pada produk, merasa bosan, saldo masih tersedia, dan adanya promo atau diskon. Beberapa responden itu mengaku mengatasi hal tersebut dengan membatasi saldo e-wallet, membuat daftar kebutuhan, serta menahan diri sebelum melakukan pembayaran. Kemudian kita masuk ke variabel yang kedua, yaitu variabel persepsi kemudahan penggunaan e-wallet atau perceive ease of use. Nah, menurut Davis tahun 1989, persepsi kemudahan penggunaan merupakan keyakinan individu bahwa suatu teknologi itu mudah dipelajari dan digunakan tanpa memerlukan usaha yang besar. Nah, variabel ini memiliki 6 indikator, yaitu mudah dipelajari, mudah dikendalikan, jelas dipahami, mudah digunakan, mudah menjadi terampil, dan fleksibel digunakan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa semakin mudah penggunaan e-wallet, maka kecenderungan impulsif buying juga semakin tinggi. Nah, selanjutnya kita masuk ke gap penelitian. Namun demikian, terdapat penelitian lain yang menyatakan bahwa impulsif buying itu lebih dipengaruhi oleh faktor lain, seperti promosi, gaya hidup, maupun kontrol diri. Selain itu, di bagian besar penelitian sebelumnya dilakukan pada konsumen umum atau pengguna marketplace, sehingga penelitian
pada mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini masih relatif terbatas. Hal ini yang menjadi research gap dalam penelitian saya. Berdasarkan gap penelitian yang sebelumnya, saya mengangkat judul penelitian saya yaitu hubungan persepsi kemudahan penggunaan e-wallet dengan impulsif buying pada mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Dalam rumusan masalah ini, pada penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara persepsi kemudahan penggunaan e-wallet dengan impulsif buying pada mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran di penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa semakin tinggi persepsi seseorang terhadap kemudahan penggunaan e-wallet, maka semakin besar juga kecenderungannya melakukan impulsif buying, karena proses transaksi itu menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis. Selanjutnya, kita masuk ke metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional dan desain cross-sectional. Data akan dikumpulkan menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada responden sesuai dengan kriteria penelitian. Kita masuk ke variable X-nya, yaitu persepsi kemudahan penggunaan e-wallet akan diukur menggunakan instrumen perceived ease of use. Dari Davis tahun 1989 yang terdiri dari 6 item. Sedangkan variabel Y yaitu impulsive buying akan diukur im- menggunakan impulsive buying tendency scale dari Verplanken dan Herabadi tahun 2001. Versi adaptasi bahasa Indonesia yang terdiri dari 20 item. Lanjutnya kita masuk ke subjek penelitian. Subjek penelitian adalah mahasiswa aktif UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang berusia 18 sampai 25 tahun yang menggunakan e-wallet. Teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih responden yang sesuai dengan kriteria penelitian. Kemudian kita masuk ke teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan penyebaran kuesioner menggunakan Google Form dengan skala Likert 5 pilihan jawaban. Selain itu, data demografis responden juga bakal dikumpulin sebagai informasi pendukung. Ya, ke teknik analisis data. Data yang diperoleh nantinya bakal dianalisis menggunakan analisis deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji linearitas, kemudian dilanjutkan dengan uji korelasi Pearson produk momen untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel serta koefisien determinasi untuk melihat besarnya kontribusi variabel X terhadap variabel Y. Demikian pemaparan proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.